Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kali ini saya akan menyampaikan masih sekitar implementasi kurikulum merdeka. Dalam hal ini untuk seri kedua. Nah, di seri kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama struktur kurikulum, lalu yang kedua platform Merdeka Mengajar, dan yang ketiga platform Merdeka Belajar. Nah, yang pertama tentang struktur kurikulum merdeka. Sebagaimana kita ketahui di bahasan sebelumnya di sesi 1, apa yang melandasi penggunaan struktur kurikulum, kemudian dasarnya apa, dan atas pertimbangan apa, itu di sesi 1 telah kita bahas. Nah, pada sesi 2 ini kita akan mengupas tentang struktur kurikulum merdeka. Tentunya yang dari pertanyaan, apa sih kekhasan dari kurikulum merdeka? Ini yang sering kita temui dalam pertanyaan-pertanyaan di antara pendidik ya. Nah, pertama yang menjadi kekhasan dari kurikulum merdeka mengenai muatan lokal. Dalam hal ini, satuan pendidikan dalam menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama tentu bisa dengan cara muatan lokal tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri, melainkan include dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya bahwa muatan lokal bisa juga diinkludkan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak berdiri sendiri juga. Atau alternatif yang ketiga, ada juga bisa mengembangkan mata pelajaran berdiri sendiri, seperti halnya yang dilakukan di kurikulum sebelumnya. Jadi ada molok atau buatan lokal itu berdiri sendiri. Itu pun bisa dilakukan dengan cara itu. Nah, itu untuk muatan lokal. Lalu kemudian struktur kurikulum ini dimulai dari anak usia dini, dalam hal ini PAUD, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, struktur kurikulum dari mulai PAUD, dasar, dan menengah ini terbagi kepada 2. Jadi garis besarnya terbagi 2. Yang pertama dikenal dengan namanya pembelajaran intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini yaitu pembelajaran untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi istilahnya sekarang menggunakan CP atau capaian pembelajaran. Nah, untuk pembahasan CP kemudian kita akan bahas di sesi berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur kurikulum merdeka itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan khusus yang ditunjukkan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetisi lulusan. Nah, itu bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi intinya di kurikulum merdeka ini ada 2 hal yang memang dikembangkan, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, kita akan bahas masuk ke struktur kurikulum PAUD. Nah, struktur kurikulum PAUD atau anak usia dini ini terdiri dari yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler seperti yang disebutkan di awal tadi. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bentuknya seperti apa untuk kegiatan pola pembelajaran intrakurikuler? Intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran atau CP secara fase pondasi dengan kategori fase pondasi. Intisari kegiatannya, pembelajaran intrakurikuler ini adalah bermain bermakna sebagai pewujudan merdeka belajar atau merdeka bermain. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pembelajarannya, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan ya. Namanya bermain ya. Tetapi ada maknanya bagi anak.
Dan satu hal lagi, dalam pembelajaran intrakurikuler di PAUD, kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak, misalkan di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun, nyata ada. Tetapi seandainya sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata, dapat juga dihadirkan dengan dukungan teknologi ya, dan buku bacaan anak. Jadi bisa. Jadi ada dua hal. Pertama, menggunakan objek-objek nyata seperti lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar, dan seandainya tidak ditemukan maka bisa menggunakan dukungan teknologi atau semacam tontonan lah, semacam video atau buku bacaan anak, gambar misalkan. Nah seperti itu. Nah itu untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya di PAUD, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, ya perayaan-perayaan gitu kan. Misalkan contoh Hari Besar Nasional dan Internasional. Alokasi waktunya untuk anak usia 4-6 tahun ya, sebaiknya tidak kurang dari 900 menit per minggu. Sedangkan untuk alokasi PAUD usia 3-4 tahun sebaiknya tidak kurang dari 360 menit per minggu. Nah itu garis besar dari struktur kurikulum PAUD. Selanjutnya, apa sih perbedaannya dan persamaannya struktur kurikulum PAUD dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Persamaannya, alokasi di PAUD usia 4-6 tahun penyelenggaraannya tidak kurang dari 900 menit per minggu. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan bermain. Jadi di sebelumnya bagi sekolah-sekolah PAUD yang telah melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum yang lama kan terbiasa dengan belajar bermain. Nah ini sama aja gitu kan, di kurikulum Merdeka pun belajar bermain, hanya diganti istilah jadi belajar bermain bermakna. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, mengutamakan penggunaan nilai-nilai lokal dalam pemelihatan kegiatan agar bermakna menggunakan sumber belajar yang nyata di lingkungan sekitar. Nah itu persamaannya. Adapun perbedaannya di sini adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai apa? Sebagai kegiatan khusus di luar intrakurikuler. Yang kedua, kegiatan intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran yang di kurikulum sebelumnya itu tidak ada gitu. Nah ini termasuk kepada fase fondasi pada akhir partisipasinya di PAUD. Lalu yang ketiga perbedaannya, untuk dapat mencapai CP atau capaian pembelajaran, satuan memiliki kemerdekaan untuk memilih metode yang dirasa paling sesuai untuk diterapkan, dibebaskan. Ya tentunya ini harus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak dan paling penting adalah bermakna. Jadi tidak asal senang saja anak itu, tapi maknanya apa gitu. Lalu yang terakhir, peningkatan penggunaan buku bacaan anak sebagai sumber belajar tidak nyata dalam upaya menguatkan literasi dan karakter. Artinya, boleh ketika misalkan kita tidak menemukan objek-objek yang nyata yang dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa menggunakan bacaan sebagai sumber belajar. Nah itu perbedaan dan persamaan di kurikulum PAUD. Selanjutnya, struktur kurikulum SD atau sekolah dasar. Nah di struktur kurikulum SD atau MI ini dibagi 3 fase. Yang pertama fase A, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan yang kedua fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan yang ketiga fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah di sini satuan pendidikan untuk SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan pelajaran atau tematik, yang tentunya proporsi beban belajar di SD atau MI ini terbagi kepada 2. Yang pertama pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% dari beban belajar per tahun.
Artinya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini perhitungan jamnya itu sudah include di dalam pembelajaran intrakurikuler. Jadi tidak ngambil tersendiri, tetapi diakumulasi pembelajaran intrakurikulernya itu berapa, kemudian diambil 20%-nya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pelaksananya bagaimana? Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan ini secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaannya. Secara muatan, proyek harus mengacu tentu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi tidak mesti profil penguatan pelajar Pancasila itu dikait-kaitkan dengan pembelajaran atau mata pelajaran itu. Nah, secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil Pancasila dari semua mata pelajaran, dan jumlah total waktu pelaksanaannya masing-masing proyek tidak harus sama. Nah, ini ya, artinya di kurikulum Merdeka tingkat jenjang SD ini, untuk profil pelajar Pancasilanya diambil sekitar atau dialokasikan sekitar 20% dari beban belajar per tahun. Kira-kira seperti itu garis besarnya ya. Lalu kemudian ini sebagai gambaran alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 1 atau fase A. Nah, di fase A ini, untuk kelas 1 ini terdiri dari yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima PJOK, dan yang keenam seni dan budaya, yang ketujuh ada bahasa Inggris, dan yang kedelapan ada muatan lokal. Nah, untuk pendidikan agama dan budi pekerti ya 108 jam per minggunya. Sedangkan alokasi penguatan profil pelajar Pancasila per tahun adalah 36 jam per tahun. Sehingga total jam per tahun 144 jam. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Begitupun ke bawah ke sini. Gitu kan. Nah, di sini ada yang membedakan bahwa untuk seni dan budaya di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada seni musik, kemudian ada seni rupa, seni teater, dan seni tari. Nah, apakah ini harus diajarkan kepada semua siswa untuk seluruhnya? Tentu ini tidak. Artinya bagaimana kesiapan dari guru pengajarnya, bagaimana dari kesiapan sarana prasarana, bagaimana dari kesiapan minat peserta didiknya terhadap seni yang ditawarkan itu. Jika seandainya hanya seni musik saja, karena memang dari sisi guru ada, kemudian dari sisi sarana prasarana juga memadai, kemudian minat bakat siswanya juga ada, tidak apa-apa, hanya seni musik saja. Begitupun yang seni-seni lainnya. Jadi tidak harus diajarkan seluruhnya dari semua seni itu. Boleh ya, boleh diambil salah satu atau dua misalkan. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang membedakan lagi di mata pelajaran SD di kurikulum mereka ini ada bahasa Inggris yang sebelumnya ini tidak muncul. Bahasa Inggris ini dialokasikan sebanyak 72 jam per tahun, dan ini termasuk kepada mata pelajaran pilihan. Nah, sedangkan muatan lokal ini dialokasikan 72 jam per tahun. Total keseluruhan 828 jam per tahun, tidak termasuk kepada mata pelajaran pilihan, muatan lokal, dan atau tambahan lainnya yang disediakan oleh satuan pendidikan. Nah, itu untuk fase A atau SD
MI kelas 1. Nah, berikutnya di kelas 2 masih fase A. Ini sama dengan yang di kelas 1 atau masih di fase A. Artinya mata pelajaran apa saja, kemudian jam pembelajaran, pembagiannya, begitupun alokasi proyek belajar Pancasilanya, ini sama, pembagiannya seperti ini. Ini tinggal dipelajari saja kan. Nah, selanjutnya untuk di kelas 3 sampai kelas 5 dan kelas 6, di sini ada perbedaan ya, yaitu adanya atau masuknya mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang sebelumnya di kurikulum sebelumnya ini terpisah, yaitu antara IPA dan IPS. Tapi kalau di kurikulum Merdeka sekarang menjadi IPAS. Selebihnya sama, seni dan budaya itu juga ada 4 pilihan. Kemudian bahasa Inggris dan muatan lokal tetap masih menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, itu untuk fase A dan fase B, termasuk yang di kelas 6. Berikutnya, sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru, kita lihat di struktur kurikulum SMP. Nah, untuk struktur kurikulum SMP MTS ini terdiri dari satu fase, yaitu fase D, yang terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Adapun struktur pembelajarannya terbagi pada 2, yaitu sama pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila. Hanya bedanya di proyek penguatan pelajar Pancasila itu dialokasikan dari total jam pelajaran itu 25%, sedangkan di SD tadi itu sebanyak 20%. Nah, itu bedanya. Adapun pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diserahkan kepada satuan pendidikan, artinya dilakukan secara fleksibel. Artinya baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaannya. Nah, secara muatan misalkan proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik. Dan ini tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi tidak usah dikaitkan-kaitkan. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdiri sendiri. Kemudian secara pengelolaan juga waktu pelaksanaannya. Proyek penguatan profil Pancasila dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran. Dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Nah, itu perbedaannya. Nah, berikutnya ini adalah struktur kurikulumnya. Nah, di sini di SMP ini tidak ada banyak perubahan sebetulnya, tetapi di sini perlu diketahui bahwa untuk IPA ini sudah muncul dengan sendirinya mata pelajaran IPA berdiri sendiri. Kemudian mata pelajaran IPS itu berdiri sendiri. Beda dengan di SD. Tetapi di sini ada perbedaan untuk di jenjang SMP ini, yaitu munculnya informatika menjadi mata pelajaran wajib. Yang sebelumnya ya, di kurikulum sebelumnya ini hanya menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi informatika masuk. Lalu kemudian perubahan lain di seni dan prakarya. Prakarya yang sebelumnya berdiri sendiri merupakan mata pelajaran pilihan, ini prakarya disandingkan dengan seni. Maka mata pelajarannya seni dan prakarya. Nah, ini pun tergantung kepada kesiapan dari satuan pendidikan, termasuk di dalam kelasnya. Misalkan hanya mengambil satu jenis seni musik saja, ya tergantung kepada kesiapan gurunya, sarananya sama, ya harus siap. Kemudian juga daya minat dari siswanya terhadap pilihan-pilihan ini, gitu. Lalu yang terakhir muatan lokal. Nah, ini juga tetap masih berdiri sendiri sebagai mata pelajaran pilihan. Muatan lokal tentu ini fleksibel, diserahkan kepada satuan pendidikan. Lalu kemudian alokasi waktu untuk kelas 9. Nah, di sini tidak ada perbedaan, hanya perbedaan jumlah waktu ya. Jadi untuk alokasi proyek penguatan pelajar Pancasilanya itu 32 jam per tahun.
Mata pelajarannya itu sama dengan di kelas 7 dan 8. Kemudian Bapak Ibu semua, kita masuk ke struktur kurikulum SMA. Di kurikulum SMA ini dikenal dengan dua fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Adapun struktur kurikulum SMA MA ini sama, terbagi pada dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila. Hanya di sini perbedaannya, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% dari total jam pelajaran per tahun. Ingat bahwa 30% itu tidak berdiri sendiri penguatan proyek Pancasila, tidak, tetapi dari alokasi jumlah jam per tahun, jam pembelajaran per tahun, maka diambil 30%. Kalau di SD tadi 25%. Nah, adapun pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sama dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaannya. Ini sama seperti dengan di SD lah, kira-kira seperti itu. Artinya secara muatan, misalkan profil penguatan Pancasila ini harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila, ya, dan harus sesuai dengan fase peserta didik, antara fase E dan fase F tentunya, dan tidak harus dikaitkan, lagi-lagi jangan atau tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Begitupun secara pengelolaan dan waktu pelaksanaannya. Proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran, dan jumlah waktu pelaksanaan masing-masing tidak harus sama. Nah, di struktur kurikulum SMA ini untuk fase F atau di kelas 10 itu diikuti oleh seluruh siswa, ya. Jadi belum dipisah-pisahkan kepada kelompok pilihan. Jadi sama, semua mengikuti mata pelajaran umum. Nah, untuk fase F, yaitu untuk kelas 11 dan 12, di mana struktur mata pelajarannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelompok mata pelajaran umum. Setiap SMA atau MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini, dan wajib diikuti oleh semua peserta didik. Itu masuk ke kategori mata pelajaran umum. Lalu yang kedua, ada kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, di mana di sini setiap SMA wajib menyediakan paling tidak 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Lalu yang ketiga, ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana setiap SMA MA wajib menyediakan paling tidak ada 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Lalu yang keempat, ada kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, yaitu kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA atau MA, baik dari segi sarana, kesiapan, dan juga sumber daya lainnya. Lalu di nomor 5 ada kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya, di mana di sini kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi ada 2 kelompok mata pelajaran yang tentu ini perlu penyesuaian dari sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Jadi itulah fase F untuk kelas 11 dan 12 terdiri dari 5 kelompok utama. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini adalah alokasi waktu mata pelajaran untuk SMA MA kelas 10. Di mana di sini seluruh siswa itu wajib mengikuti seluruh mata pelajaran umum, dari mulai pendidikan agama Abu Bakti, Pancasila, Indonesia, kemudian matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, dan informatika. Nah, ini semua harus diikuti oleh siswa yang di kelas 10. Adapun seni dan prakarya ini sama, merupakan mata pelajaran yang bisa diambil salah satunya. Hanya lagi-lagi seni disandingkan dengan prakarya. Adapun untuk mata pelajaran IPA dan IPS, teknik pembelajarannya itu dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kepada guru masing-masing. Artinya, misalkan di IPA bisa saja diajarkan secara tersendiri atau masing-masing. Misalkan fisika, kimia, biologi itu masing-masing. Begitupun yang di IPS, ya, misalkan sosiologi tersendiri, ekonomi sendiri, sejarah tersendiri, geografi sendiri, atau bisa juga dengan menggunakan sistem blok, gitu kan. Kira-kira itu seperti
seperti itulah kira-kira. Nah kemudian di kelas 11 ini IPA dan istilah IPA dan IPS itu sudah tidak ada. Ada di sini tambahannya dengan sejarah. Yang lainnya sama, dan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa karena ini merupakan mata pelajaran yang wajib. Untuk seni dan budaya ini sama, pilih salah satu atau boleh lebih dari satu, itu tergantung daripada kondisi sekolah atau satuan tersebut. Nah baru kemudian siswa disodorkan atau diarahkan kepada kelompok mata pelajaran, antara lain kelompok mata pelajaran MIPA. Di sini sekurang-kurangnya siswa bisa memilih 4 sampai 5 mata pelajaran, baik yang dari kelompok mata pelajaran MIPA yang terdiri dari biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut. Begitupun di kelompok mata pelajaran IPS ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi. Begitupun dengan bahasa dan sebagainya. Nah, termasuk yang di kelompok vokasi dan prakarya. Artinya di sini tidak lagi siswa dikelompokkan kepada kelompok IPA IPS, melainkan kepada kelompok mata pelajaran, dan ini siswa diarahkannya ke sana. Nah di kelas 12 pun ini sama, bahwa seluruh mata pelajaran wajib yang harus diikuti ini wajib diikuti oleh seluruh siswa yang di kelas 12. Baru kemudian di mata pelajaran pilihan, nah ini disodorkan seperti yang di kelas 11 sama. Artinya bagaimana siswa mereka kemudian setelah lulus akan melanjutkan kemana. Nah barangkali diarahkannya seperti itu. Jadi baik yang kelompok pelajaran MIPA, IPS, bahasa, dan vokasi. Nah itu untuk kurikulum SMA. Nah sekarang Bapak dan sekalian kita masuk ke kurikulum SMK. Nah di sini perubahan kurikulum SMK MAK diawali dengan penataan ulang spektrum keahlian. Ini berbeda dengan yang di kurikulum sebelumnya. Spektrum keahlian merupakan daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Nah, di sini yang meliputi ada dunia usaha, dunia industri, kemudian badan usaha milik negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, spektrum keahlian SMK MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Nah, tentunya setiap program keahlian terdiri atas minimum satu konsentrasi keahlian. Sebagaimana kita ketahui bahwa struktur kurikulum di SMK spektrumnya sudah dikelompokkan menjadi 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Adapun alokasi waktu mata pelajarannya ini di SMK di kelas 10 ini sama dengan kurikulum yang ada di SMA. Itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, PJOK, sejarah, seni budaya, dan muatan lokal. Nah itu untuk kelompok mata pelajaran umum. Lalu yang kedua ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah kelompok mata kejuruan ini terdiri dari matematika, bahasa Inggris, mata pelajaran atau konsentrasi keahlian, kemudian ada proyek kreatif dan kewirausahaan, dan mata pelajaran pilihan. Nah di sini bedanya untuk matematika bahasa Inggris itu lebih diarahkan matematika disesuaikan dengan kejuruan, termasuk bahasa Inggris dari mulai kosakata, penggunaan kata, dan sebagainya, itu penggunaannya disesuaikan dengan kejuruannya. Itu bedanya dengan kelompok mata pelajaran yang umum. Nah kira-kira kan seperti itu gitu kan. Untuk nama mata pelajaran ini merupakan nama konsentrasi keahlian, itu merupakan tuangan dari program keahlian. Adapun nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bedanya dengan kurikulum yang di SMA. Ini ada tambahan kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah, berikutnya untuk alokasi waktu di mata pelajaran SMK di kelas 12 yang program 3 tahun ini sama dengan yang di kelas 11. Nah, untuk kelompok mata pelajaran kejuruannya sama, bahwa matematika bahasa Inggris lebih diarahkan kepada matematika dan bahasa Inggris ke kejuruan. Nah, kemudian di sini praktek kerja lapangannya cukup banyak, 792 jam. Artinya di sini sekurang-kurangnya siswa PKL itu selama 6 bulan di kelas 12. Ini yang untuk program 3 tahun.
Begitupun yang program 4 tahun ini sama untuk kelompok pelajaran umumnya dan di kelompok pelajaran kejuruannya. Nah, untuk penambahannya di kelompok mata pelajaran umum ini PKL atau pekerja lapangan itu cukup banyak, yaitu sebanyak 10 bulan dari 27 sampai 28 minggu di kelas 12 yang program 4 tahun. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk kurikulum Merdeka Belajar di SMK. Nah, berikutnya struktur kurikulum di pendidikan khusus ya, dalam hal ini adalah SDLB terdiri dari 3 fase. Ada fase A, B, C yaitu untuk kelas 1. Fase B-nya kelas 3 dan kelas 4, kemudian di fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini Satuan Pendidikan SDLB dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Adapun proporsi beban belajar di SDLB terbagi 2, yaitu pembagian pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk SD. Adapun untuk alokasi waktunya seperti ini, terdiri dari pendidikan agama, Budi Kerti, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan juga seni budaya. Ini sama dengan di program sebelumnya yang di SD biasa gitu kan. Nah, di sini hanya ada tambahan, yaitu ada program kebutuhan khusus. Kemudian di kelas 8 ini juga sama, dan berikutnya di SMP ini juga sama, diarahkan kepada pelajaran-pelajaran yang memang bisa diikuti. Hanya bedanya di sini ada ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Begitupun di SMA LB, Bapak dan Ibu, ini sama dalam pembagiannya, ada pembelajaran intrakurikuler dan program penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini bisa mungkin nanti dibaca-baca lah gitu. Kemudian alokasi waktu, kemudian di kelas 11-nya. Begitupun di struktur kurikulum kesetaraan. Nah, di struktur kurikulum kesetaraan ini mata pelajaran di kelompok umum dan kemudian pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Sama kira-kira seperti itu. Termasuk di sini isinya ada di program paket A, kemudian paket B. Nah, ini mata pelajarannya ya, kira-kira seperti itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk pembahasan struktur kurikulum. Nah, berikutnya saya akan coba memaparkan tentang bagaimana penggunaan platform Merdeka Mengajar. Pertama, bagaimana belajar struktur kurikulum di pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini bisa masuk dengan 2 cara. Yang pertama, bisa menggunakan Android dengan cara mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar melalui di Google Play Store. Tinggal di search saja Merdeka Belajar, atau melalui website, melalui laptop, melalui akses melalui laman situs di https://guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini 2 cara ini yang bisa dilakukan oleh kita untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah masuk Bapak dan Ibu, kita akan dihadapkan yang pertama ada fitur mengajar, kemudian ada fitur belajar dan fitur berkarya. Nah, ini menu utama yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian setelah itu isinya apa? Nah, di menu mengajar ini ada terdiri dari perangkat ajar. Nah, di sini saat ini lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka yang bisa kita pelajari. Kemudian di situ juga ada asesmen murid, yaitu untuk membantu guru menganalisis diagnosis literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan taraf capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, ini di menu mengajar. Lalu di berkarya, nah di sini Bapak dan Ibu sekalian, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Artinya karya Bapak dan Ibu ini bisa diupload di menu berkarya. Kemudian di sini di belajar, kita bisa mengikuti pembelajaran atau pelatihan secara mandiri. Artinya di sini guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Nah, di sini yang kedua ada video inspirasi. Guru juga bisa mendapatkan beragam video inspirasi untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Artinya Bapak dan Ibu bisa memilih ya, bisa memilih belajar ini melalui pelatihan mandiri atau dengan melalui video inspirasi. Nah, itu untuk menu belajar. Adapun pelatihan mandiri ini
ada banyak ragam yang bisa kita lihat. Pertama ada topik pelatihan, kemudian ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif, dan di situ ada aksi nyata. Di topik pelatihan tentu kita bisa memilih topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian ada modulnya seperti apa kita bisa pelajari di sana juga. Kemudian juga ada latihan pemahaman, sejauh mana setelah kita melakukan pembelajaran melalui modul, nah akan dilihat dalam latihan pemahaman. Lalu kemudian bisa saja kita melakukan cerita reflektif hasil pembelajaran seperti apa. Baru kemudian terakhir kita bisa melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu seperti apa? Nah, contoh seperti ini merupakan sebuah foto contoh aksi nyata yang dilakukan oleh guru setelah melakukan pembelajaran mandiri. Lalu kemudian selanjutnya di pelajaran kurikulum merdeka secara mandiri, di sini ada 3 menu. Pertama di beranda, kalau klik di bagian bawah itu kita bisa membaca informasi kurikulum merdeka. Nah, ini ada di bagian bawah. Kemudian di selanjutnya di bagian 2 ada video inspirasi. Bapak dan Ibu itu bisa menonton video berjudul kurikulum merdeka dan video-videonya sesuai dengan tentu kebutuhan kita. Nah, yang ketiga kita juga bisa melakukan pelatihan mandiri. Ini untuk apa? Ini dalam rangka mempelajari kurikulum merdeka. Disediakan di sini ada 7 topik yang dapat dipilih oleh guru dan tenaga pendidik. Di antaranya ada Merdeka Belajar. Nah, ini bercerita atau mengenai tentang Merdeka Belajar itu apa. Kemudian ada kurikulum, kemudian ada perencanaan pembelajaran, kemudian ada asesmen, ada penyesuaian pembelajaran, kemudian ada profil pelajaran Pancasila, dan yang ketujuh ada profil penguatan prinsip Pancasila. Nah, pertanyaannya, apakah 7 topik ini harus dipelajari secara menyeluruh sekaligus? Tentu tidak ya Bapak dan Ibu, tergantung misalkan kebutuhan kita. Misalkan nih contoh, kita akan memberikan perencanaan pembelajaran. Nah, tentu yang kita pelajarin topik 3 itu pelatihan mandiri di topik 3 tentang perencanaan pembelajaran. Jadi bisa bebas kita mempelajari tergantung kebutuhan kita. Jadi tidak mesti harus semua, tidak mesti harus berurut, dan tidak mesti harus sekaligus, tidak. Itu kembali kepada kebutuhan. Nah, alurnya seperti ini Bapak dan Ibu. Sebetulnya alurnya seperti ini. Pertama kita tentu belajar topik Merdeka Belajar kalau melihat alur. Nah, kemudian setelah itu baru topik kurikulum, memahami betul tentang kurikulum merdeka. Kemudian ada topik perencanaan pembelajaran. Nah, baru kemudian kita bisa memilih topik asesmen dulu kah, atau topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Tetapi lagi-lagi ini pun dikembalikan kepada kita. Tapi kalau melihat alur yang ditentukan seperti ini, hanya kalau saya lebih cenderung kepada bagaimana sih kebutuhan kita akan diterapkan, itu yang kita cari. Lalu kemudian Bapak dan Ibu belajar studi kurikulum di fitur pelatihan mandiri. Nah, bisa Bapak dan Ibu akses di beranda. Nah, klik beranda, kemudian pilih topik kurikulum. Nah, di sini terdapat beberapa alur belajar. Pertama, mulai topik belajar sesuai rekomendasi urutan, nah, ya. Atau misalkan kita memulai dari topik kurikulum dan kembali ke Merdeka Belajar sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk fitur pelatihan mandirinya. Lalu kemudian di struktur kurikulum fitur pelatihan mandiri pun di modul di sini ada yang ketiga, atau pilihan yang ketiga, memilih modul. Di sini terdapat 2 modul. Pertama, modul kurikulum. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita membuka modul 1 di kurikulum, ini bercerita tentang kurikulum, sekitar kurikulum merdeka. Nah, kemudian di modul 2 ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, silakan ini juga bebas ya, Bapak dan Ibu bisa mau modul 1 dulu, modul 2 dulu, terserah bagaimana. Nah, di modul kurikulum itu ada 4 video. Ada 4 video yang kita bisa tonton, bisa kita perhatikan, dan bisa kita pelajari. Nah, di video 1 misalkan apa sih itu tentang kurikulum. Nah, itu akan dikupas di sana. Kemudian yang kedua, mengapa kurikulum perlu diberubah. Nah, itu di video 2. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Nah, kenapa ini perlu diadaptasi? Karena kurikulum kan yang menetapkan dari pusat, tetapi diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing. Nah, itu ada di video 3. Kemudian di kurikulum dalam pembelajaran. Nah, ini menjelaskan bagaimana mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan keadaan sekolah. Nah, itu di modul 1 tentang kurikulum. Kemudian di modul 2 ini ada video-video tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di antaranya di video 1 ada prinsip umum pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat prinsip-prinsip merancang pembelajaran, mewadahi beragam kebutuhan murid itu seperti apa. Nah, itu akan dijelaskan dan kita bisa lihat di sana. Kemudian di video kedua ada capaian pembelajaran atau CP.
menjelaskan konsep capaian pembelajaran yang menjadi acuan capaian dalam sebuah mata pelajaran. Nah, ini di video 2. Kemudian di video 3 ada lampiran proses belajar dalam mencapai pembelajaran. Kemudian di terakhir di video keempat modul 2 ini ada capaian pembelajaran dalam kurikulum. Isinya menjelaskan kaitan capaian pembelajaran dengan konsep mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian di sini juga ada video lainnya, yaitu kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Lalu yang terakhir di sini menjelaskan tentang struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, antara lain misalkan proses pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian ada perubahan utama pembelajaran setiap jenjang, ada asesmen, ada pemberian proyek, dan alokasi waktu pembelajaran. Nah, ini adalah modul 2 tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, ini semua Bapak dan Ibu bisa Bapak Ibu akses di platform Merdeka Belajar atau PPM. Kemudian Bapak dan Ibu juga di sini ada aksi nyata dari topik kurikulum tadi. Aksi nyata seperti apa? Nah, aksi nyata misalkan proyek untuk mengimplementasi hasil belajar di tiap topik pelatihan mandiri. Seperti apa? Kemudian pilih aksi nyata pada topik kurikulum. Misalkan di sini ada 3 pilihan. Tinggal Bapak dan Ibu pilih. Ketika diklik salah satu, maka di situ Bapak dan Ibu akan melihat panduan bagaimana untuk melakukan atau melakukan aksi nyata seperti apa. Nah, setelah itu baru kemudian akan ada umpan balik aksi nyata dari rekan guru. Artinya ketika kita upload ya aksi nyata kita, nah di situ timbul ada umpan balik sebagai refleksi tentunya hasil pembelajaran kita selama ini. Nah, ini contoh aksi nyata di topik kurikulum seperti ini, tinggal upload saja kan seperti itu. Nah, ini akan ada refleksinya, akan ada umpan baliknya dari rekan-rekan yang lain. Lalu kemudian di platform Merdeka Mengajar juga ada kurikulum, ada belajar bersama melalui webinar. Jadi bisa Bapak dan Ibu mengikuti secara mandiri tentunya, bisa mengikuti belajar bersama di webinar dengan konsep kelas Merdeka Belajar. Artinya dalami pembelajaran pelatihan mandiri misalkan dengan cara berdiskusi bersama ahli dan rekan guru melalui webinar pelatihan mandiri. Itu silakan bisa diikuti di sini. Jadi sebetulnya sangat mudah. Kita bisa mandiri belajar itu sudah cukup lengkap ada di PPM ini. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu guru, kita akan coba kupas tentang platform Merdeka Belajar. Untuk platform Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu pertama akses dulu di sini menggunakan link https://s.id kurikulum merdeka. Ini tinggal diklik. Nah, di sini ketemu kita akan ke Merdeka Belajar. Kemudian scroll ke bawah Bapak dan Ibu, di sini ada PPM yang tadi ya, platform Merdeka Mengajar. Ketika kita buka, klik Bapak dan Ibu, ini semua penjelasan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada apa itu pelatihan mandiri, aksi nyata, kemudian kontributor dan sebagainya. Kemudian di sini ada informasi platform Merdeka Mengajarnya, bisa diunduh mengajar. Nah, ini tinggal di tinggal dibuka, kemudian bisa di-download. Contoh misalkan buku saku platform mengajar. Ini tinggal diklik, dibuka, kemudian kita bisa langsung mendownloadnya jika ingin mendownloadnya. Nah, seperti ini. Begitupun yang lainnya, misalkan ada testimoni guru, kemudian video cara aktif untuk pembelajaran, tanya jawab. Nah, ini ada di link ee.permendek mengajar. Nah, di sini. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, yang kedua di sini ada menu perangkat kurikulum CP, ATP, MA, KOSP, dan KKTP. Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu, dibuka, kemudian nah ini banyak pilihan ya. Ada modul pelatihan pembelajaran paradigma baru dan lain sebagainya, ini sampai ke bawah. Nah, termasuk di sini ada dokumen modul ajar. Ini bisa dibuka semua, silakan coba saja dibuka satu-satu, diklik. Kemudian tinggal Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk PAUD, kemudian ada pendidikan khusus, ada SD sampai SMA, ada MA dan SMK. Nah, ini bisa dibuka. Kemudian yang lainnya, misalkan dokumen alur tujuan pelajaran atau ATP, ini juga bisa diklik. Kemudian Bapak dan Ibu bisa download di sini semua. Nah, ini semua adalah pendukung yang bisa kita buat. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada buku paket kurikulum 2022. Nah, ini tinggal dibuka Bapak dan Ibu, diklik, kita akan diarahkan ke buku yang memang jadi pegangan ya, dari tingkat SD, SMP dan SMA. Lalu kemudian
di sini juga ada materi pilihan terangkuman. Ini bisa dibuka Bapak dan Ibu. Silakan bisa dibuka. Nah, ini bisa pedoman kurikulum, capaian pembelajaran dan sebagainya, termasuk ada videonya. Lalu kemudian di sini ada webinar kurikulum. Nah, kalau dibuka, nah ini berkaitan dengan kurikulum yang memang webinar yang bisa kita ikuti atau bisa kita lihat, termasuk rekamannya gitu kan. Nah, baru di sini ada uji pemahaman. Kita bisa melakukan refleksi dengan melalui uji pemahaman kita. Nah, kira-kira kan seperti itulah Bapak dan Ibu. Nah, ini terakhir ada aplikasi rapot juga ada di sini. Kemudian ada video atau tutorial pendaftaran dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk platform Merdeka Belajar. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, kita juga bisa mengakses instrumen guru. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal klikkan saja guru.kemdikbud.go.id/home. Nanti akan muncul ke sini. Ini tentunya Bapak dan Ibu bisa login menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini terdiri dari instrumen guru antara lain asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, kemudian pelatihan mandiri, ada video inspirasi dan komunitas. Nah, misalkan ketika kita pilih salah satu, misalkan perangkat ajar. Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu perangkat ajar. Lalu kemudian kita menentukan fasenya, misalkan ini tinggal diklik, dibuka. Nah, di sini ada fase A, fase B, C sampai yang D. Nah, misalkan contoh saya fase F gitu kan, klik fase F, kemudian terapkan, lalu kita pilih mata pelajarannya. Nah, di sini tinggal kita mata pelajaran dipilih. Misalkan saya akan mencari matematika lah, yang udah tinggal diklik matematika, kemudian terapkan. Nah, dia akan muncul di sini perangkat ajar yang bisa kita download ya. Caranya ini tinggal dibuka Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini, munculnya seperti ini ya. Lalu kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada judul-judul dari perangkat ajar yang sudah disediakan. Ini tinggal diklik kemudian download. Begitupun yang lain. Ini ada banyak materi. Nah, untuk materi untuk bahan ajar berikutnya, ini tinggal pilih saja gitu kan. Materi pelajar berikutnya tinggal pilih. Nah, ini banyak mata pelajaran, misalkan IPA dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk perangkat ajar. Bukti karya, komunitas, video pembelajaran, pelatihan ini juga bisa kita buka. Misalkan contoh satu lagi ya, pelatihan. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu, berikan masukan agar pelatihan mandiri lebih baik. Nih topik-topik yang bisa kita tonton di sini. Begitupun yang video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan, sebetulnya sudah lengkap ya Bapak dan Ibu, sudah lengkap. Tinggal kita mengatur alur pembelajaran kita sehingga Bapak dan Ibu tidak merasa pusing dengan hadirnya kurikulum Merdeka ini yang banyak sekarang dikeluhkan gitu, pusing dan lain sebagainya. Sebetulnya jika kita mengikuti alur pembelajarannya dari mulai belajar sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5 sampai sesi 7 misalkan kan, sampai terakhir, sebetulnya tidak pusing gitu, ikuti saja seperti itu. Nah, kira-kira kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, itu sedikit penjelasan tentang sesi 2, bagaimana cara penggunaan kurikulum Merdeka. Insya Allah sampai ketemu di sesi ketiga ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.